Oke, selamat datang kembali di Satwa Nusantara. Jadi dalam video kali ini kita mau bahas bagaimana sih cara merawat kura-kura sulcata dari mulai baby sampai bisa besar seperti ini. Ini gimana sih caranya dari baby seperti ini sampai besar seperti itu. Terus apa aja yang perlu dipersiapkan dan gimana sih caranya agar kura-kura kita ini tidak mudah terserang penyakit atau terkena sesuatu yang membuat kura-kura kita mati. Jadi ikuti terus video kita sampai habis dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi gini teman-teman, sebenarnya untuk kura-kura sulcata ini tidak dianjurkan untuk pemula, tapi banyak juga pemula yang memang pengen memelihara kura-kura sulcata karena perawakannya yang cantik, terus lucu, apalagi kalau masih baby seperti ini dia cukup lucu sekali. Nah, itu yang menyebabkan banyak penghobi baru atau banyak orang yang baru pengen memelihara kura-kura sulcata. Tapi banyak juga yang mengeluh kenapa kok kura-kura dengan ukuran yang size antara 5 sampai 7 cm itu mudah mati, mudah terserang penyakit, mudah pilek dan lain-lain. Nah, itu kenapa? Jadi kita akan bahas. Jadi ini ada beberapa tips bagi kalian yang baru mulai memelihara kura-kura sulcata. Oke, yang pertama kita memang semuanya berawal dari pemula, mulai dari kita rasa ingin tahu kita pengen ini, kita pengen memelihara ini. Nah, jadi kalau kalian ingin memelihara kura-kura sulcata, terlebih dahulu kalian harus mencari informasinya. Kalian harus mencari gimana sih cara pemeliharaannya, gimana cara makannya, gimana cara perawatannya. Kalian harus tahu itu dulu. Baru kalian bisa membeli kura-kura darat atau kura-kura sulcata. Terus yang kedua, kalian membelinya sebenarnya antara CB dan impor itu sama aja, tapi memang membedakan itu kalau CB itu udah terbiasa dengan iklim di Indonesia, tapi kalau untuk impor itu kan dia harus beradaptasi lagi dengan iklim Indonesia. Itu aja yang membedakan. Kalau untuk perawatannya semuanya sama. Terus yang ketiga kalian bisa cari kura-kura darat dengan size yang aman. Memang sih kalian pengennya yang ukurannya size besar, misalkan size antara 15 cm ke atas, tapi memang harganya itu juga tinggi. Jadi gimana kita bisa mendapatkan harga yang lumayan, terus dengan size yang aman. Nah, itu kalian bisa cari dengan ukuran size antara ukuran 8 sampai 10 cm. Sebenarnya juga nggak aman juga sih, tapi daripada kalian piara yang ukuran 5 atau 6 cm, kalian lebih amannya itu piara ukuran 8 atau 10 cm, itu lebih aman. Nah, lalu perawatan gimana? Kalian harus cukup waktu, mempersiapkan waktu, dimana kalian wajib seperti ini. Saya ini kan pup sama dia buruan urater, kalian harus wajib merendamnya setiap pagi. Ini wajib ya, setiap pagi kalian harus rendam untuk dia bisa minum dan juga mengeluarkan urater, juga bisa sekalian pup. Ini juga keluar uraternya. Itu yang pertama. Yang keempat berarti ya, kalau kalian memelihara kura-kura, kalian harus ada waktu setiap pagi itu kalian harus merendamnya dan juga menjemurnya di bawah sinar matahari antara 10 sampai 15 menit. Setelah itu kalian jemur sambil kalian kasih makan. Nah, setelah itu kalian bisa masukkan ke indoor. Tapi kalau kalian memang punya lahan yang cukup luas, bisa membuat outdoor yang dirasa nyaman atau aman untuk baby kura-kura sulcata Anda, kalian bisa membuatnya. Kalau saya memang ada di atas, semuanya ada di atas, jadi kita taruh di atas. Nah, kenapa kok kura-kura ini perlu berendam, perlu kita rendam, kita jemur setiap pagi? Karena si kura-kura membutuhkan sinar matahari untuk memproses atau mengolah atau mengatur metabolisme tubuhnya. Tuh. Terus kalau untuk berendam
yang namanya makhluk hidup pasti butuh air minum. Tapi kalau kura-kura baby seperti ini biasanya itu nakal, seperti halnya kalau anak-anak kecil nakal itu nggak mau minum susu seperti itu. Nah, kura-kura baby kalau kita kasih kolam ya dia nggak berendam, dia istilahnya males kalau mau berendam. Jadi kita berendam dia langsung aja setiap pagi di bawah sinar matahari itu untuk apa itu memproses metabolisme tubuhnya. Terus yang kedua soal pakan, usahakan pakannya itu sayur-sayuran aja, sayur-sayuran di mix sama buah-buahan itu aja. Kalau kalian memang pengennya dikasih pelet ya usahakan peletnya tidak dikasihnya sering-sering. Karena apa? Karena itu biasanya nanti apa ya, banyak kasus juga yang kasih pakan pelet terus akhirnya kura-kuranya mengalami BS dan lain-lain. Kalau saya sih cari amannya saja, kalau pelet saya memang gunakan tapi itu tidak setiap hari. Biasanya saya gunakan kurang lebihnya antara 2 hari, 1 minggu 2 hari aja. Itu pun tetap saya mix sama sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Nah, terus sayur-sayuran ya atau buah-buahan apa yang memang pas ya itu saya biasanya pakai pepaya, pisang. Kadang saya kasih waluh, tahu waluh enggak? Waluh, yaitu waluh, buah waluh. Apa ya bahasa Indonesia waluh? Cari aja di Google waluh gitu ya. Terus saya kasih itu. Terus bunga sepatu kadang saya kasih untuk babynya. Kalau setup kandang kalian bisa cek di video kita sebelumnya, ada dijelaskan sama Didea untuk setup kandangnya. Nah, yang diperlukan yaitu turntable, lampu untuk dia bisa basking dan lain-lain. Terus rendaman air minum tetap disediakan walaupun dia jarang sekali mau berendam. Terus yang ketiga kalian bisa kasih alasnya, bisa kalian kasih alas koko chip atau koko khas atau apa itu karpet yang khusus untuk kura-kura itu, kalian bisa pakai itu aja sih kalau untuk setup kandangnya. Nah sebenarnya yang paling penting untuk memelihara kura-kura itu yaitu ketelatenan kita. Kalau kalian udah hobi, kalau kalian udah pengen memelihara, kalian harus tahu gimana sih caranya agar kura-kura ini tidak dari penyakit. Terus penyakit apa aja sih yang menyerang si kura-kura, jadi kalian harus tahu. Ini biar dia berjemur. Nah, jadi kalian harus tahu dulu kenapa kok kura-kura bisa BS. Ya, kalian bisa cek di video kita sebelumnya kura-kura BS itu karena apa. Terus kenapa kura-kura itu kita bisa pilek. Kalian juga bisa cek video kita sebelumnya. Kita sudah jelaskan beberapa tips-tips bagaimana agar kura-kura itu tidak pilek. Kalau untuk pilek sendiri sih karena memang biasanya pergantian suhu dan lain-lain. Terus kebersihan kandang. Ini tips terakhir. Kebersihan kandang itu sangat penting bagi kura-kura. Kenapa? Karena dia mudah sekali terserang penyakit. Itu sebabnya kita harus sering-sering untuk membersihkan kandangnya. Jangan membiarkan kandangnya itu kotor. Jadi usahakan dia tetap bersih di kandangnya. Jadi kura-kura itu merasa nyaman, merasa oh ini tempat tinggalku enak bro, gitu kan. Jadi lebih enak gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini udah ukuran kurang lebihnya ukuran berapa ini? 8 cm mungkin, ini udah 8 cm mungkin. Kalau yang ini masih sekitar 7 cm-an. Nah, terus yang itu sekitar 25-an. Itu dulu juga saya pelihara dari ukuran segini. Nah, ini. Nah, treatmentnya kenapa kok bisa sampai segede gitu ya? Telaten. Ini telaten, kita telaten jemur, telaten bersih-bersih kandang, telaten merawat pakannya dan lain-lainnya. Jadi kita harus telaten. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin memelihara, usahakan kalian harus mempersiapkan apa aja yang memang harus diperlukan untuk kura-kura darat. Oke, terutama sulcata ya. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe. Dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. See you.